Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran yang kedua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Bapak yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kedua. 1. Setelah mengamati berbagai bentuk bangun datar, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh segi banyak di sekitar dengan benar. 2. Setelah bereksplorasi, siswa diharapkan mampu menuliskan konsep segi banyak dalam bentuk diagram Freyer, yaitu contoh bukan contoh, ciri-ciri dan definisi dengan benar. Ketiga, setelah mengamati, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Keempat, setelah melihat contoh, siswa diharapkan dapat mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa, yaitu posisi tubuh berdiri, diiringi hitungan dari guru dengan benar. Kelima, setelah mencari informasi, siswa diharapkan mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Keenam, setelah berdiskusi, siswa diharapkan mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Tema 1, keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran kedua. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Silahkan kalian amati dengan baik. Apakah segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Perhatikan gambarnya. Dan bentuk berikutnya lagi adalah bukan segi banyak. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. 2. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Yang ketiga, apakah itu segi banyak? Mari kita bahas bersama. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Nomor 1, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Bisa kita jelaskan di sini bahwa ya, segi banyak merupakan kurva tertutup karena antar sisi atau garis yang berdekatan memiliki satu titik persekutuan, yaitu saling berpotongan, sehingga kurva segi banyak adalah kurva tertutup. Nomor 2, apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Iya, segi banyak merupakan kumpulan dari garis lurus yang membatasi daerah kurva segi banyak tersebut, serta jumlah garis lurusnya lebih dari 2. Ketiga, apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar berupa kurva tertutup yang dibatasi garis-garis lurus yang lebih dari 2 sebagai sisi dari segi banyak tersebut, serta memiliki jumlah sudut yang sama dengan jumlah sisinya. Nah, jadi segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasannya. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Nah, di sini bisa kita bahas bahwa segi banyak diantaranya adalah persegi panjang, persegi, segitiga, segi delapan, dan lainnya. Kemudian yang bukan segi banyak adalah lingkaran, setengah lingkaran, tutup kepala penari misalnya yang ada pada gambar, atau yang lainnya lagi. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan?
Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini, masing-masing minimal 3. Pasti kamu bisa melakukannya dengan baik. Nah, gunakan kolom berikut, tulis hasil pengamatanmu di bawah ini, masing-masing minimal 3. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Nah, bisa kita bahas di sini misalnya untuk pintu, jendela, buku, kotak, pensil, dan kotak lainnya, lemari, bintang, dan lain-lainnya. Kemudian apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, segi banyak dimanfaatkan untuk peralatan dan perlengkapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tentu bisa membayangkannya. Jika tidak ada, maka makhluk hidup terutama manusia akan mengalami kesulitan karena semua bentuk menjadi bukan segi banyak. Nah, diskusikanlah hasilmu dengan teman-temanmu dan gurumu. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Perhatikan gambarnya. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang dapat manfaatnya. Nah, setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Kamu bisa melihat contohnya pada akhir video ini. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Bentuk di atas disusun dari Tangram. Perhatikan. Apakah Tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Perhatikan bangun datarnya. Sekarang saatnya kamu membuat Tangram. 1. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, perhatikan contohnya, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Lihat gambarnya. Yang kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang ketiga, ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Perhatikan contohnya. Nah, keempat, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Ini gambarnya. Yang kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Seperti pada gambar. Keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2 bagian. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga seperti pada gambar. Sekarang ayo berkreasi. Buatlah satu bentuk rumah, tarian, keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Seperti pada gambar berikut adalah contoh tarian Bungong Jumpa dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Perhatikan gambarnya. Gerakan B, gerakan C, perhatikan. Gerakan D, gerakan E,
Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, berikut adalah Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Identifikasilah keberagaman berikut. Ya, menggunakan tabel ini untuk mengidentifikasinya. Yang pertama asalnya, Pak Sami, tadi kamu sudah tahu dari mana. Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Silahkan kalian lengkapi tabel ini dan serahkan hasilnya kepada ibu bapak guru kalian. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku, bangsa yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga kampung berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka bersiap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga desa di Kampung Babakan? Ya, kamu pasti bisa menjawabnya. Mereka tengah bekerja bakti membersihkan selokan. Kemudian yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ya, tentu saja mereka melakukan kerja bakti agar selokan di desa mereka menjadi lancar dan tidak terjadi banjir. Ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya iya, tentu saja mereka mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Terbukti mereka bekerja sama membersihkan selokan, saling bahu-membahu. Kemudian nomor 4, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Tentu saja manfaat dari sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah akan tercipta kehidupan yang harmonis, segala macam pekerjaan akan mudah dilakukan karena bersama-sama, dan masih banyak lagi manfaatnya yang bisa kalian tuliskan. Kemudian yang kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Tentu saja akan terjadi perpecahan, tidak ada kerjasama, segala sesuatu akan menjadi kacau dan kehidupan menjadi tidak harmonis. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, amatilah dirimu dan temanmu pada saat kamu melakukan diskusi tadi. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dengan temanmu? 1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Nah, bisa kita bahas di sini, yaitu terdapat sejumlah keragaman yang kelompok saya miliki, antara lain adalah keragaman suku, fisik, keragaman agama, keragaman pendapat, keragaman kegemaran, keragaman selera mengenai makanan, keragaman hobi, tinggi badan, warna kulit, watak, ide, dan cara pandang, serta masih banyak lainnya lagi. Kedua, apakah ciri-ciri fisik, yaitu warna kulit, rambut,
tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Nah, bisa kita bahas di sini bahwa ciri fisik itu pasti akan berbeda. Namun perbedaan itu bukan berarti tidak boleh bersatu. Kalau kita berbeda, namun kita tetap bersatu dan bersama. Ketiga, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda tetapi tetap harus bekerja sama? Nah, bisa dijelaskan bahwa karena faktor ciri fisik bukanlah hal yang penting. Sebagai orang Indonesia, berbeda itu adalah hal yang biasa. Jadi sesuai moto kita, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kerjasama adalah hal yang paling baik bagi warga negara Indonesia. Gimana dengan yang keempat? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Di sini bisa kita bahas bahwa tentu saja kita tidak mempunyai pendapat yang sama, bisa berbeda-beda. Karena pikiran setiap orang itu berbeda-beda dan setiap orang mempunyai hak mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang kelima, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Nah, tentu saja tidak, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap individu mempunyai hak mengutarakan pendapat yang merupakan sebuah hak asasi manusia. Keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Tentu saja dengan adanya keberagaman itu jelas membawa manfaat bagi sebuah kelompok atau lebih. Karena dengan perbedaan kita bisa lebih memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Nah, itulah pembahasannya, bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Nah, setiap orang pasti berbeda dengan orang yang lain, baik itu warna kulitnya, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Kalian juga bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Dengan cara bersama orang tuamu, diskusikanlah nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah di keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakanlah hasilnya kepada gurumu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami materinya, dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dan kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.